bagi mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar akan penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi. Ketika kilat itu menyambar, itu kan mengeluarkan cahaya. Yang tadinya mereka di dalam kegelapan, ketika kilat itu menyambar, mereka berjalan. Berjalan tuh maksudnya ada sinar kan, kau berjalan nih. Kalau kita di padang kadap tuh nah, ada cahaya kan, kau kita berjalan. Nah. Ini sama seperti ketika mereka mengaku beriman. Lalu di dalam Al-Quran ada dijelaskan tentang orang-orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul firdausi nuzula, misalkan. Sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Wah, itu. Man amila sholihan min dzakari wa untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan penghidupan terbaik. Nah, ketika itu dibaca, lalu ketika diterangkan tentang hak-hak orang muslim atau orang-orang yang beriman, mereka suka. Seperti misalkan mendapatkan harta ghanimah. Kan orang muslim ketika berperang, harta rampasan perang itu dinamakan harta ghanimah, dapat bagiannya. Nah, ismatid dima, selamatnya darah mereka. Ketika orang masuk Islam, kayak apa aja kelakuannya, maka wajib dilindungi. Wajib dilindungi. Dan harta-harta mereka ketika mereka masuk Islam, mereka bebas dari bayar jizyah atau bayar pajak. Nah, yang hal seperti ini mereka suka, luar biasa. Suka. Tapi ketika ditujukan atau dijelaskan tentang hak-hak yang agak memberatkan orang-orang muslim, orang-orang beriman, menurut mereka itu memberatkan, seperti sholat, puasa, zakat, ini mereka membenci hal-hal seperti ini. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu dijelaskan, orang munafik itu apabila melakukan sholat, salah satunya qomu kusala, mereka mendirikan sholat bapaksaan, koler banar. Tapi ketika berbicara tentang iman, mereka mengaku paling beriman, mereka mengaku paling mengetahui tentang agama, mereka mengaku paling kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ketika disuruh sembahyang, koler. Ketika disuruh puasa aja jam 10 berokok sih, dan jam 12 puasa pulang. Oh, jangan bilang apa mau kamu berokok tadi. Itu kada ingat tuh ya sih, hari-hari kada ingat ya kisahnya. Nah, puasa koler. Zakat, ketika ada harta disuruh bayar zakat kada hakun juga. Padahal kan zakat itu setahun sekali aja sebenarnya. Itu kan kalau sampai nih nisabnya, sampai nisabnya, haulnya kada sampai, kada wajib juga. Atau sampai sehaul setahun, nisabnya kada sampai, kada wajib juga. Jadi harus ada dua syarat, sampai haul dan nisab. Kecuali pian dapat harta karun, bulik dari masjid, tersepak intan kayak biji burung unta, jangan lalang lagi Pak, menghayal. Nah, itu langsung dikeluarkan zakatnya, harta karun Bang, harta temuan nih, rikaz. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu mereka modal bahasa kita tuh setengah menolak. Nah, tapi kalau berbicara tentang keimanan, harap Bang Pandir nih. Nah, aku ini kadapang mun sombong aja.
Masjid tuh keran itu aku nukarakan keran aja. Punya pander bang. Allah tuh kayak ini harat tuh pander. Cuma aplikasinya, nah, penunjukan keimanan itu dengan apa? Dengan jawarih, dengan anggotanya tuh ngalih mana dilakukan. Nah ini sifat-sifat orang munafik. Nah, makanya Allah sangat menekankan dan ditaruh kisah ini, cerita ini atau ibrah ini di dalam Quran surah Al-Baqarah. Dalam urutannya adalah surah kedua, walaupun dalam segi apa nuzulnya, dalam segi diturunkannya Al-Baqarah itu kan bukan yang pertama, tapi menurut susunan Rasul apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah diandak yang pertama. Nah, biasanya sesuatu itu kalau ditaruh atau diandak paling muka, berarti itu menandakan sesuatu yang sangat penting. Makanya kisah orang munafik ini cukup panjang di dalam Quran surah Al-Baqarah ini. Karena itu tadi saking pentingnya menekankan bahwasanya agama itu akan rusak oleh orang-orang yang mengaku beragama tetapi pada hakikatnya ingin menghancurkan agama itu sendiri. Wa idza azlama alaihim qaumu, dan apabila mereka berada di dalam kegelapan, kilatnya sudah habis, mereka akan berdiam. Maksudnya tadi ketika dibacakan ayat-ayat tentang kewajiban orang muslim seperti sholat, puasa dan sebagainya tadi, mereka berdiam kada hakun melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan jikalau Allah menghendaki bahwasanya Allah menjadikan pendengaran dan penglihatan mereka, Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, niscaya Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Andai kata Allah hendak tuh. Nah, cuma kenapa kada? Nah, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita itu kelihatan yang mana nang bebujur, nang mana nang kada, nang mana nang bebujur menjalani hidup, yang mana kada. Karena sudah jadi tabiat manusia. Di dalam Quran surah Al-Fajr itu ada dijelaskan. Fa innal insan idza mabtalah fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka sesungguhnya manusia itu ketika dia diberikan suatu ujian oleh Allah, fa akramahu, Allah muliakan dia, dijadikan dia itu dikenal di dalam masyarakat, dijadikan dia itu dituhakan orang di dalam masyarakat, dijadikan dia itu ditokohkan orang di dalam masyarakat. Pokoknya dikenal orang lah, dimuliakan lah. Wa na'amahu, kemudian Allah berikan dia nikmat, rezeki banyak, penghidupan nyaman, apa yang hendaknya kawa nukar. Fayaqulu rabbi akraman. Lalunya papander, ini semata-mata karena Tuhanku yang memuliakanku. Ketika nyaman, fayaqulu rabbi akraman, aku dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi wa idza mabtalah faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika dia diberikan suatu ujian, rezekinya, bahasa kita tuh sempitlah, penghidupan kada tapi nyaman, lalu di dalam masyarakat kada tapi dipandang orang, biasa aja kada tapi dia orang, apanya katakan fayaqulu rabbi ahanan. Kenapa Allah nih, kenapa Tuhan nih maulah aku nang kaini, kenapa aku nih dihinakan, bahasa kita bahasanya protes.
Adalah kira-kira orang ketika diberikan duit protes lawan Allah. Ya Allah, kenapa Allah diberi duit nih? Karena ada kira pasti bersyukur semuaan. Nah, kalau sahabat Rasulullah tuh hampir semuanya itu menjauhi kekayaan. Menjauhi kekayaan. Tapi apa? Ketika semakin dijauhi kekayaan itu semakin mendekati mereka. Nah, karena ya level kita lain gitulah. Namun kita ya hari-hari begawi itu niatnya ya gasan mencari duit bang lah. Mencari duit supaya kawan nukar ini hidup biar pas-pasan ujar sidin. Pas nukar mobil kawa, pas nukar rumah kawa, pas-pasan itu nyaman benar hidup. Nah, jadi itu sudah jadi tabiat manusia. Innal insan idza massathu syarru jazu'a wa idza massathu khairu manu'a. Manusia itu apabila dia ditimpakan suatu bencana, suatu kejelekan, suatu keburukan, dia akan sedih. Tapi ketika dia dapat suatu kebaikan, maka dia akan bersukacita, bersukaria. Nah, itu sudah dipadahkan Allah aja. Pokoknya setiap dapat nikmat suka alhamdulillah. Tapi ketika dapat musibah, nah ini nang banyak orang kada tahan. Kalau tak i'tirad, nah kalau tepan apa? Ada tak ucap dari muntung itu nah bahasa protes lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hidup nang kayak ini? Nah, itu kan protes tuh. Nah, jadi andai kata Allah ingin menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, bahwasanya Allah mampu akan semua itu. Wallahu ala innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu menguasai. Di ayat selanjutnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ayya ahla Makkah, wahai orang-orang Makkah, au ya ayuhal yahud, atau wahai orang-orang Yahudi, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, ay wahidduhu wahada yuwahidu, ay wahiduhu, maksudnya esakan Allah bil ibadah, dengan melakukan ibadah. Jadi kita disuruh mengesahkan Tuhan itu, mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Tetapi nah, ibadah ini juga perlu dengan kemurnian niat. Kenapa kita perlu menyembah Allah? Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kalian, yang telah menjadikan kita, nasamam min nutfah, dari sebuah satu tetes air, yaitu air mani. Jadi dari yang hina menjadi yang mulia. Kan tetes mani itu hina kira-kira. Kita mau tajapai gitu pasti membasuh. Ada yang menyimpan gitu. Nah, hina kalau tapi jadi manusia. Salah satu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu menjadikan kita dari tiada menjadi ada. Walladzina min qablikum, dan Allah juga menjadikan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu semata-mata penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita, yang telah menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Dari sesuatu yang hina menjadi sesuatu yang mulia. Allah memberikan segala kebutuhan kita, segala keperluan kita sehari-hari. Ketika hendak minum, banyunya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kayak apa orang-orang yang di luar daerah, orang-orang yang di negara lain
itu sampai 12, 14, 15 bahkan sampai 20 km hanya untuk mencari 1 liter air. Itu kan di Nigeria, Afrika itu sudah sampai kemarau tuh, kan sampai 20 kilo berjalan mencari banyu. Kita sini ledeng pam kada jalan, wah tajun ngebarito aja lagi, parak aja barito. Nah, amun sampai karing barito tuh berarti kira parak kiamat sudah, kira aja bang. Ini kan tanda-tanda kiamat tuh semua sungai-sungai, laut karing. Nah, ini lagi dalam-dalamnya banyu nah. Jadi kita bersyukur. Hendak makan, berasnya ada disediakan, duitnya ada pulang. Hendak mencari duit, ada pulang gawian nyaman. Nah, semua yang kita nikmati di dunia ini Allah kada suah minta bayaran, tetapi ujar Allah satu ujar, sembah aku dengan sebenar-benarnya penyembahan. Nah, jangan jadikan aku ini ujar Allah ada model bahasa kita itu disirikkan, ada disekutukan. Nah, tapi penyekutuan kita terhadap Allah itu kan syirik itu ada syirik asghar, ada syirik akbar. Nah, banyak kita lakukan ini asghar. Karena yang namanya syirik itu ujar ulama, ini ada nanti di ayat setelahnya, wala taj'alullaha andada. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu andada. Andada itu bahasa kita huwa syirku akhfa min dabibil namal fi sufwatis sauda fi zulmatil lail. Syirik asghar, syirik yang kadang kita sadari itu kayak riya, ujub, sum'ah, takabur, itu sama seperti itu lebih tersembunyi daripada semut yang hitam di atas batu yang hitam pada gelapnya malam. Kira-kira awalnya kita melihat samutnya hirang, berdiri atau berandak, berdiam di batu nang hirang, lalu di malam yang gelap pulang, itu kan kada kelihatan. Nah, itu syirik itu yang hari-hari ada di kita itu nah. Ketika sembahyang kita ria hendak dilihat orang, ketika beribadah, ketika dan sebagainya, macam-macam. Nah, ini nang perlu kita jadikan titik fokus kita itu nah. Kayak apa supaya ketika kita beribadah ini hati ini kada kemana-mana, nah, itu ngalih kalau lah. Nah, makanya alhamdulillah kan setiap malam Kamis 2 minggu sekali kita ada guru kita Kiai Haji Abdus Salam kan Nazidin membawa kitab Arbaun Buldaniyah. Di dalam itu hadis-hadis tentang masalah kayak apa supaya menggemarkan kita itu untuk melakukan ibadah atau dari sisi tasawufnya. Nah, karena kita ini kada hidup kada batasawuf ngalih kana. Kenapa? Karena hati kita ini ngalih kita ma'atur. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita selalu menghadiri kegiatan yang positif, yang baik, Allah bukakan hati kita, Allah berikan hati kita cahaya, dan Allah hindarkan kita dari segala sifat-sifat yang tercela, baik yang zahir maupun yang batin. Dan dengan harapan mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang wa anzala minas samaa'i maa'a wa alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.